Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Indah, saya dari Tim Guera. Kali ini Tim Guera akan mempresentasikan proyek Tracer Alumni. Seperti yang kalian lihat di layar, ada 6 materi yang akan dijelaskan di PPT ini. Pertama, ada konsep program. Kedua, ada hasil wawancara. Ketiga, ada isu dan problem. Keempat, ada existing system. Kelima, ada future system. Dan yang keenam, ada prosedur. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan 7 member Guera. Yang pertama ada saya sendiri, dan ada 6 rekan saya yang akan ditampilkan di layar. Oke, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep program. Pada bagian ini saya akan menjelaskan program apa sih yang akan tim Guera buat. Oke, program yang tim Guera buat adalah Tracer Alumni. Tracer Alumni adalah penelusuran tamatan yang akan dilakukan alumni setelah lulus. Kalian bisa lihat di layar, di sini ada tujuan program Tracer Alumni. Ya sudah pasti tujuan dari program Tracer Alumni ini adalah untuk mendapatkan informasi penyerapan lulusan satuan pendidikan vokasi atau SMK. Jadi tujuan dari Tracer Alumni ini adalah kita bisa melihat alumni ini setelah lulus pada kemana sih. Misal dia mau kerja kah, dia mau kuliah kah. Jadi kita bisa lihat misalnya dia mau kerja di mana, dia kerja di mana, misalnya di PT tertentu atau di mana. Kalau misalnya dia kuliah, dia kuliahnya di mana. Kayak itulah tujuan dari Tracer Alumni. Selanjutnya, manfaat bagi industri. Jadi, industri dapat melihat informasi yang lebih dalam mengenai lulusan sekolah melalui Tracer Alumni. Industri dapat melihat apakah sekolah SMK 5 ini lulusan alumninya berkompeten untuk masuk industri. Nah, itulah manfaatnya bagi industri. Selanjutnya ada manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah dapat mengetahui penyebaran lulusan melalui Tracer Alumni. Jadi, misal sekolah ingin melihat apakah lulusan alumni kebanyakannya masuk kerja kah atau masuk kuliah. Kalau masuk kerja pun kerjanya di mana sih, atau kuliahnya di mana sih kebanyakannya. Nah, selanjutnya sebagai salah satu nilai tambah proses akreditasi sekolah. Oke, yang kedua ada wawancara. Pada sesi wawancara, kami bertanya kepada salah satu narasumber. Kami melakukan wawancara dengan salah satu staf di UBIN, yaitu Ibu Nana Nur Agustiani Tias, SPD. Kami bertanya beberapa pertanyaan kepada narasumber atau Ibu Nana Nur. Pertanyaan pertama, apakah banyak alumni yang tidak terdata? Jawabannya adalah untuk awal-awal lulus, data masih sedikit yang terkumpul. Jadi, memang pada awal setelah lulus banyak alumni yang tidak terdata, entah itu karena dia malu untuk mengatakan dia belum bekerja atau kuliah, atau memang sebenarnya dia bekerja menjaga warung atau meneruskan usaha orang tuanya, tapi dia malu untuk bilang. Terus yang kedua ada terkumpulnya 80% atau 90% dalam rentang waktu 6 bulan. Akan tetapi pasti ada 10-15% yang tidak terdata. Jadi, seiring berjalannya waktu, data-data alumni terkumpul hingga 80-90% dalam rentang waktu 6 bulan. Meskipun demikian, pasti tetap ada 10-15% data alumni yang tidak terdata. Alasannya seperti yang saya katakan tadi di poin yang pertama. Ya, pertanyaan kedua, berarti ada rentang waktu untuk input datanya. Jawaban dari Bu Nana Nur pasti ada, pokoknya maksimal 6-10 bulan. Sudah sampai 90% data yang terinput. Pertanyaan ketiga yaitu untuk penginputannya itu secara manual atau ada Google Form-nya. Jawabannya SMK 5 sebenarnya ada website angket, akan tetapi siswa-siswi alumni lebih cenderung datang ke sekolah. Ya, jadi siswa-siswi alumni cenderung datang ke sekolah ini
disebabkan oleh website angket yang disebutkan tadi itu kurang sosialisasi lebih. Jadi banyak siswa-siswi alumni yang tidak mengetahui dan juga website angket tersebut kurang user friendly. Oke, materi yang ketiga yaitu isu dan problem. Di bagian ini akan berisi isu dan juga problem yang ada proyek ini. Isu dari proyek Resel Alumni berbasis website. Dan problemnya yaitu website angket yang disediakan SMK 5 Kota Bekasi untuk Resel Alumni yaitu kurangnya sosialisasi lebih dan juga kurang user friendly juga. Oleh karena itu, kami berharap dengan proyek Resel Alumni ini, kami tim Guera dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Oke, materi selanjutnya yaitu keempat existing system. Pada bagian ini berisi informasi sistem Resel Alumni yang ada pada saat ini di SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Nah, di sini ada existing systemnya yaitu alumni datang ke sekolah, staf Hubin memberikan formulir, alumni mengisi formulir kegiatan apa yang dilakukan setelah lulus. Nah, selanjutnya staf Hubin merekap hasil pengisian formulir. Nah, di sini ada flowchartnya nih. Pertama yaitu mulai, selanjutnya alumni datang ke sekolah, selanjutnya staf Hubin memberikan formulir, selanjutnya alumni mengisi formulir kegiatan apa yang dilakukan setelah lulus. Selanjutnya staf Hubin merekap hasil pengisian formulir. Selesai. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya proses pengisian formulir dapat dipantau secara langsung. Untuk kekurangannya, proses pengisian formulir memakan waktu yang banyak. Terus ada tidak fleksibel, artinya alumni-alumni harus datang secara langsung ke sekolah. Nah, selanjutnya formulir pengisian secara berisi data-data alumni berpotensi hilang atau rusak. Nah, di sini ada kebutuhan data. Nah, untuk kebutuhan datanya kita memakai NIS, nama, jurusan, nomor HP, status, atau ada nama tempat. Nah, untuk NIS kita memakai tipe data integer dengan panjang karakter yaitu 10. Nah, ya NIS ini kita akan kasih primary key. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat dan baca sendiri. Oke, materi selanjutnya yaitu future system. Pada bagian ini akan berisi mengenai pembaruan sistem yang akan kami buat. Nah, di sini ada future systemnya. Pertama, alumni membuka website yang telah disediakan. Kedua, alumni login dengan memasukkan username dan password pada form login yang ada dalam website. Ketiga, alumni akan masuk ke dalam halaman profil jika login berhasil. Keempat, alumni menginputkan informasi terkait kegiatan setelah lulus pada halaman profil. Kelima, informasi kegiatan setelah lulus akan tampil di halaman profil alumni. Dan yang keenam, informasi alumni akan tampil pada halaman website yang telah ditentukan. Nah, di sini ada flowchartnya nih. Yang pertama yaitu kita mulai. Selanjutnya alumni masuk ke dalam form login. Selanjutnya input username dan password. Nah, di sini ada decision check data. Jika berhasil login, maka akan masuk ke dalam profile. Nah, jika tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke form login. Selanjutnya yaitu baca petunjuk pengisian. Selanjutnya klik tombol pembaruan data untuk memunculkan form di data. Selanjutnya yaitu alumni menginput data pada kolom yang dapat diisi. Klik tombol submit. Kemudian data alumni akan diperbarui. Selanjutnya tampil data pada kolom kegiatan setelah lulus. Selanjutnya data-data alumni akan ditampilkan dalam halaman website yang telah ditentukan. Selesai. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu fleksibel, bisa dilakukan di mana saja. Nah, kedua, efisien waktu. Ketiga, kecil kemungkinan untuk data-data alumni hilang atau rusak. Keempat, seluruh warga sekolah dapat dengan mudah melihat lulusan-lulusan dari SMK 5 Kota Bekasi. Untuk kekurangannya, proses pengisian formulir tidak terpantau secara langsung. Nah, di sini ada kebutuhan datanya. Kami menggunakan NIS, nama, jurusan, nomor HP, tahun lulus, status, dan nama tempat. Nah, untuk di sini kita memakai tipe data integer. Nah, untuk panjang karakternya yaitu 10. Nah, untuk di sini kita kasih primary key.
Nah, untuk selanjutnya kalian bisa baca ya dan lihat. Nah, di sini ada materi terakhir yaitu prosedur. Di bagian ini akan berisi prosedur-prosedur apa saja yang ada dalam proyek kami. Nah, di sini ada prosedur login. Nah, di sini akan ada UI from login yang akan kami buat. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ada from login algoritma, yaitu pertama masuk ke halaman from login, kedua masukkan username dan password, ketiga jika username dan password benar maka akan lanjut ke halaman profile. Nah, yang keempat jika username dan password salah maka akan kembali ke halaman from login. Nah, untuk selanjutnya di sini ada flowchartnya, yaitu pertama mulai, selanjutnya masuk ke halaman form login, terus langsung ke input username dan password. Nah, di sini ada decision, cek data. Jika datanya ada, maka akan langsung masuk ke halaman profile. Jika datanya tidak ada, maka akan kembali ke penginputan username dan password. Selesai. Nah, di sini ada prosedur alumni isi data. Nah, di sini ada UI-nya yang akan kami buat. Nah, seperti ini ya, bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya di sini ada algoritmanya, yaitu pertama masuk ke halaman profile, kedua klik ikon informasi untuk baca petunjuk pengisian form. Nah, untuk ketiga klik tombol pembaruan data. Yang keempat akan muncul pop-up form untuk isi data. Yang kelima isi kolom yang dapat diisi. Nah, keenam klik tombol submit. Yang ketujuh, data akan muncul pada kolom-kolom di halaman profile. Nah, selanjutnya flowchart-nya sebagai berikut. Itu pertama mulai, selanjutnya masuk ke halaman profile, selanjutnya klik ikon informasi untuk baca petunjuk pengisian form. Selanjutnya klik tombol pembaruan data. Selanjutnya muncul pop-up form untuk isi data. Nah, selanjutnya input data pada kolom yang dapat diisi. Selanjutnya klik tombol submit. Nah, selanjutnya data akan tampil pada kolom-kolom di halaman profile. Nah, selesai. Nah, di sini ada user interface untuk form pop-up. Nah, ini user interface yang akan kami buat. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Project Tracer Alumni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.